Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Selamat pagi anak-anak. Perkenalkan, nama saya Muhammad Makmun. Saya mahasiswa Universitas Negeri Malang, jurusan Seni dan Desain. Pada kesempatan kali ini, saya akan menggantikan Pak Adi untuk sementara waktu mengajar di siswa SMP 23 Malang, khususnya di kelas 8 semester ganjil pada KD menggambar model ini. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran kali ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oh iya, anak-anak, jangan lupa mengisi presesi terlebih dahulu ya pada link Google Form dan modul untuk materi kali ini yang sudah Bapak share di grup WhatsApp kalian. Baik, selanjutnya yaitu Bapak akan share screen terlebih dahulu PPT terkait materi yang akan Bapak sampaikan ya, yaitu mengenai gambar model. Nah, KD dan materi yang Bapak sampaikan yaitu memahami unsur, prinsip, teknik, dan prosedur menggambar model dengan berbagai bahan dan teknik. Dan yang kedua, menggambar menggunakan model dengan berbagai bahan dan teknik berdasarkan pengamatan. Nah, materi yang Bapak sampaikan yaitu menggambar model dengan berbagai bahan dan teknik. Selanjutnya itu tujuan pembelajaran. Apakah ada yang mau membacakan tujuan pembelajaran ini? Saya, Pak. Bentar, saya lihat materinya dulu. Ya, baik. Siswa mampu mengkaji unsur, prinsip, teknik, dan prosedur menggambar menggunakan model dengan berbagai bahan dan teknik. Yang kedua, siswa mampu mengidentifikasi teknik dan prosedur menggambar menggunakan model dengan berbagai bahan dan teknik. Ketiga, siswa mampu mengkreasikan. Yang terakhir, siswa mampu mengkomunikasikan hasil karya menggambar model menggunakan 3 benda pilihan di lingkungan sekitar siswa dengan teknik kering secara lisan maupun tulisan. Baik, terima kasih. Nah, di slide selanjutnya, apakah ada yang pernah tahu tentang menggambar model? Menggambar model yaitu menggambar apa yang kita lihat, baik secara langsung ataupun tidak langsung. Maksudnya, gambar yang kita lihat yaitu menggambar bentuk benda apapun yang di depan kita, secara tidak langsung ataupun secara langsung. Secara langsung ini, kita menggambar apa yang kita lihat di depan kita. Semisal kita melihat benda-benda di dapur, kita menggambar sendok, garpu, gelas, dan lain-lain. Untuk menggambar model yang secara tidak langsung, yaitu kita menggambar hasil foto bentuk-bentuk yang kita susun sedemikian rupa. Di sini, apakah kalian tahu sosok seseorang ini? Ini merupakan tokoh seniman surrealis atau tokoh seniman menggambar model lah gitu ya, yaitu Mas Garis Edelweiss, orang Pasuruan. Karya-karya beliau gambar-gambar yang menggunakan pensil, arsiran, duselan, kayak gitu. Dan gambar-gambarnya itu gambar-gambar yang tidak ada di dunia. Gambar-gambar yang apa ya? Kayak tidak ada, pokoknya yang halu gitu loh ya. Kalian bisa lihat contoh-contoh yang sudah Bapak lihatkan ke kalian ya. Selanjutnya silahkan kalian amati video yang sudah Bapak tayangkan di PPT ini. Nah, di sini kalian dalam tahap proses pembuatan pertama yaitu sketsa, membuat sketsa. Yang kedua, kalian menggunakan pencahayaan, arsiran. Nah, yang ketiga, kalian bisa mendusel.
ini yang menggunakan teknik keras, teknik kering, menggunakan pensil hitam atau pensil ya Faber-Castell. Nah, terkait video dan modul yang sudah Bapak kasihkan pada kalian, apakah ada pertanyaan? Nah, di slide selanjutnya Bapak akan menjelaskan tentang menggambar model. Jadi menggambar model yaitu merupakan kegiatan yang diawali dengan menentukan objek model yang akan digambar. Nah, objek gambar model dapat berupa hewan, tumbuhan, manusia, dan kumpulan benda-benda yang disusun sesuai dengan komposisi, proporsi, keseimbangan, dan irama yang baik, sehingga gambar tersebut memiliki satu kesatuan yang utuh. Nah, yang pertama, terkait unsur-unsur dalam menggambar model. Perlu juga diperhatikan bahwa menggambar model membutuhkan kemampuan dalam menggunakan unsur-unsur rupa seperti garis, bentuk, bidang, tekstur, gelap terang, atau pencahayaan tadi itu. Nah, pemahaman terhadap unsur-unsur rupa tersebut sangat membantu dalam menggambar model. Perhatikan beberapa unsur-unsur rupa pada gambar berikut. Pemahaman terhadap unsur-unsur rupa tersebut sangat membantu dalam menggambar model, yaitu unsur-unsur terbagi menjadi 5 unsur. Yang pertama, garis, bidang, gelap terang, bentuk, dan tekstur. Bisa kalian lihat pada contoh gambar ini. Di sini terdapat 5 unsur yang diterapkan di gambar tersebut. Nah, untuk selanjutnya prinsip menggambar model. Jadi proses menggambar model memerlukan pengamatan objek yang digambar secara baik. Pengamatan ini sangat penting supaya gambar dapat terlihat baik, menarik, dan memiliki keindahan. Beberapa prinsip yang harus diperhatikan dalam menggambar model yaitu komposisi, proporsi, keseimbangan, dan kesatuan. Yang pertama dalam prinsip yaitu komposisi. Komposisi merupakan cara menyusun dan mengatur objek yang digunakan sebagai model gambar sehingga hasilnya tampak menarik dan indah. Komposisi dapat dibuat melalui bentuk objek gambar, warna objek gambar, jenis objek gambar, dan latar belakang gambar. Komposisi ada 3, simetris, asimetris, dan sentral. Simetris, benda atau model yang menjadi objek gambar yang diletakkan pada posisi seimbang antara sebelah kiri dan sebelah kanan. Komposisi simetris memiliki keseimbangan benda yang sama dalam bentuk dan ukurannya. Seperti contoh yang Bapak tayangkan di PPT ini. Di situ ada 4 lingkaran yang sama besar dan seimbang di antara keempat lingkaran tersebut. Nah, selanjutnya itu komposisi asimetris, yaitu pada posisi asimetris
benda diletakkan dalam posisi tidak sama, baik dalam posisi maupun ukurannya. Namun demikian, dalam komposisi asimetris masih tetap memperhatikan proporsi, keseimbangan, dan kesatuan antar benda atau objek gambar. Jadi di sini ada contoh, ada beberapa lingkaran yang beda ukuran, tapi tetap menggunakan proporsi, keseimbangan, dan kesatuan itu tetap digunakan di komposisi asimetris ini. Yang selanjutnya yaitu komposisi sentral, yaitu pusat perhatian benda atau objek model gambar terletak di tengah-tengah bidang gambar. Penempatan model diatur sesuai dengan proporsi bentuk model dan diatur seimbang. Selain itu, penempatan benda memiliki kesatuan antar benda. Jadi di sini ada contoh, ada 5 lingkaran, yang dimana kelima lingkaran ini ada 4 lingkaran di bagian sudut-sudut lingkaran tersebut, dan di tengah ada 1 lingkaran yang besar, yang dimana ini merupakan yang membuat keseimbangan itu menjadi kesatuan dalam gambar ini, dalam bentuk ini juga. Nah, yang selanjutnya itu terkait proporsi. Proporsi ini juga masuk dalam prinsip. Proporsi adalah perbandingan ideal dan harmonis antara bagian-bagian benda yang menjadi objek model gambar yang dapat diamati atau dicontoh oleh gambar gitu. Di sini ada contoh, ada 2. Yang pertama Gucci, seperti contoh berikut di bawah itu. Ada dua contoh proporsional, proporsi dalam bentuk tersebut. Yang selanjutnya itu tentang kesatuan. Kesatuan yaitu keserasian dalam pengaturan objek gambar. Benda-benda yang diatur memiliki kesan ruang, kedalaman, dan antar objek gambar saling mendukung sehingga akan menghasilkan gambar yang baik. Seperti contoh di bawah. Itu ada beberapa susunan tulisan-tulisan yang disusun menjadi suatu bentuk burung, seakan-akan menjadi gambar burung. Nah, yang selanjutnya itu terkait keseimbangan. Keseimbangannya itu keselarasan antara bidang gambar, objek gambar, dan gambar yang dihasilkan. Keseimbangan hasil gambar model dapat diperoleh dengan cara membuat skala, memberi efek perspektif dalam objek gambar dan sudut pandang penggambar. Seperti contoh di bawah, yaitu terkait keseimbangan. Ada di tengah itu ada cangkir atau gelas yang cukup tinggi, dan di bagian pinggir-pinggirnya itu ada beberapa cangkir dan mangkok yang sesuai, yang seimbang, sehingga muncullah keseimbangan dalam suatu gambar. Nah, yang selanjutnya terkait alat dan bahan dalam menggambar model. Jadi dalam menggambar model kita ada beberapa alat yang dapat digunakan dalam menggambar model, yang dapat dijumpai dalam berbagai ukuran dan jenis gambar. Jenis barang seperti pensil, penghapus, seperti slide yang sudah Bapak tayangkan pada kalian. Pensil, penghapus, kertas, krayon, dan lain sebagainya. Nah, terkait yang selanjutnya yaitu tentang teknik menggambar model. Jadi ada beberapa teknik menggambar model. Yang pertama, teknik pointillis. Yang kedua, teknik arsir. Yang ketiga, teknik blok. Yang keempat, teknik akuarel. Yang kelima, teknik dusel. Yang keenam, teknik pelakat. Yang ketujuh, garis linear atau teknik garis. Berikut merupakan contoh-contoh karya-karya Nah, di slide selanjutnya Bapak sudah memberikan kuis untuk kalian. Di sini kuis ini bertujuan untuk mengevaluasi hasil
pembahasan di pertemuan kali ini. Adapun di slide selanjutnya itu unjuk kerja siswa. Di sini bertujuan untuk mengetahui sampai mana pemahaman siswa terhadap materi yang sudah Bapak sampaikan untuk menerapkan ke praktek, ke pembuatan. Nah, sampailah kita di penghujung kegiatan pembelajaran kali ini. Dalam pembelajaran pasti ada benang merah atau pelajaran baru yang dapat kita ambil. Yuk, monggo siapa yang bisa menyimpulkan materi pembelajaran kali ini? Saya Pak akan membacakan beberapa kesimpulannya. Oh ya, silahkan menyimpulkan. Yang pertama, menggambar model merupakan kegiatan menggambar yang menggunakan model sebagai objek gambarnya. Kemudian proses menggambar model dimulai dengan bentuk-bentuk global untuk mempermudah penyelesaian gambar, terutama dalam menentukan bentuk objek dan bidang gambar. Prinsip-prinsip menggambar model seperti halnya komposisi dan proporsi tetap diperhatikan agar gambar yang dihasilkan memiliki nilai estetik. Gunakan pensil dan kertas buram sebagai media dan alat saat latihan menggambar. Mungkin itu saja Pak kesimpulannya. Baik, terima kasih telah menyimpulkan. Baik, Bapak akan sempurnakan kembali terkait menggambar model, yaitu jadi menggambar model merupakan kegiatan menggambar yang menggunakan model sebagai objek gambarnya. Objek menggambar model dapat berupa tumbuh-tumbuhan, hewan, manusia, dan benda-benda. Setiap model gambar memiliki bentuk dan karakter yang berbeda. Proses menggambar model sebaiknya dimulai dengan bentuk-bentuk global untuk mempermudah penyelesaian gambar, terutama dalam menentukan komposisi, bentuk objek, dan penguasaan bidang gambar. Gambar model yang baik sangat berkaitan dengan prinsip menggambar. Untuk mengasah keterampilan dalam menggambar model, lakukan latihan terus-menerus ya, sampai memahami bentuk yang sebenarnya. Gunakan pensil, kertas, dan yang lain. Latihan yang dilakukan sekaligus melatih imajinasi dan kepekaan rasa, serta merekam bentuk-bentuk objek sebagai referensi visual dalam menggambar model. Marilah kita berdoa untuk mengakhiri pertemuan kali ini ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih untuk pertemuan kali ini. Bapak tutup ya. Nah, untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang tugas yang sudah Bapak kasih di pertemuan kali ini. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.